Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan keempat ini kita masih membahas tentang dasar-dasar logika. Materi pada pertemuan ini terdiri dari converse, inverse, dan kontraposisi dari suatu implikasi, kemudian negasi converse, inverse, dan kontraposisi dari suatu implikasi. Dan nanti ada beberapa contoh soal dan penyelesaiannya. Di akhir materi ini ada soal latihan yang nanti teman-teman bisa kerjakan. Pertama adalah mengenai converse, inverse, dan kontraposisi dari suatu implikasi. Pada materi ini terdiri dari pendahuluan, converse, inverse, kontraposisi, dan hubungan implikasi converse, inverse, dan kontraposisi. Jadi untuk converse, inverse, dan kontraposisi ini hanya untuk implikasi saja ya. Dan saya rasa teman-teman masih ingat apa itu implikasi. Ciri-ciri implikasi itu adalah sebuah pernyataan majemuk dengan kata penghubung jika, maka. Ini disebut dengan implikasi. Simbolnya di operator logika itu seperti ini. Jadi untuk implikasi ini misal ada proposisi P dan Q, maka nilai kebenaran dari suatu implikasi ini hanya akan bernilai salah jika dan hanya jika proposisi B bernilai benar atau true dan proposisi Q bernilai salah atau F. Selain itu nilainya benar semua. Jadi nanti seandainya ada variabel P dan Q, jika nilai P-nya itu adalah T dan Q-nya itu adalah F, itu sudah pasti hasilnya nanti adalah salah, false, sisanya benar semua. Jadi misalnya ada true dan true akan dinilai benar. Begitu juga dengan seterusnya, kecuali true dan false, nilainya akan false atau salah. Jadi nanti ada proposisi P itu disebut dengan hipotesis atau antecedent atau premis atau kondisi, dan proposisi Q itu disebut sebagai konklusi atau konsekuen. Jadi suatu implikasi ini memiliki bentuk converse, inverse, dan kontraposisi. Jadi untuk mengetahui apa saja perbedaannya, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tadi penjelasan untuk implikasi ya. Jadi misal diketahui ada proposisi P dan Q, jadi bentuknya nanti jika P maka Q, dan dalam sebuah implikasi itu terdapat syarat cukup dan syarat perlu. Pada sebuah implikasi, jika P maka Q, maka P itu adalah syarat cukup bagi Q, sedangkan Q adalah syarat perlu bagi P. Jadi misalkan ada contoh, jika Ani kehujanan, maka baju Ani menjadi basah. Jadi penyebab baju Ani menjadi basah itu bisa dikarenakan banyak hal, seperti tersiram air, yaitu keselokan, berkeringat, dan lain sebagainya. Dan dalam contoh ini penyebab bajunya basah itu adalah Ani kehujanan ya. Jadi penyebab bajunya menjadi basah itu adalah kehujanan. Nah ini. Jadi dengan kehujanan itu sudah merupakan syarat cukup untuk baju Ani menjadi basah. Sedangkan baju Ani menjadi basah merupakan syarat perlu bagi Ani kehujanan. Jadi misalnya seperti ini ya, baju Ani menjadi basah. Itu bisa jadi karena kehujanan, karena tersiram, karena berkeringat, karena jatuh keselokan, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu untuk implikasi ini. Jadi converse dari suatu implikasi itu merupakan perubahan dari sistem ke sistem lainnya. Pada pembahasan logika matematika ini, converse dari suatu implikasi merupakan kondisi di mana antecedent atau P dan konsekuen atau Q bertukar posisi atau bertukar tempat ya. Jadi misalkan ada contoh, diberikan sebuah implikasi jika P maka Q. Ini P implikasi Q. Converse dari implikasi tersebut adalah jika Q maka P. Bentuknya seperti ini. Q implikasi P. Ini bertukar ya. Posisinya bertukar tempat. Kedua implikasi ini berbeda atau tidak saling ekuivalen.
Untuk melihat perbedaannya kita bisa cek dari tabel kebenaran ini ya. Ini P implikasi key, P implikasi key, true di sini true, ini udah nih. Nah ini jika true di sini, jika P di sini true dan key-nya false, maka ini akan bernilai false. Ini maksud dari implikasi tadi. Ini tujuannya untuk mudah mengingat ya. Jadi kalau pengecekan implikasi ini paling mudah ingatnya seperti itu. Cukup cek P dan Q-nya mana yang bernilai true false, maka itu akan menghasilkan false. Sisanya itu true semua. Ini true, ini true, ini true. Nah, kemudian P implikasi Q ini akan berbeda dengan converse, yaitu Q implikasi P. Kita bisa cek di bagian sini ya, yang berwarna merah ini. Pada P implikasi Q nilainya F, tetapi ketika dikonvers diubah ke Q implikasi P, ini berubah menjadi T. Ini ada dua perbedaannya. Ini perbedaan pertama, ini perbedaan kedua tadi. Jadi kesimpulannya kita bisa buktikan bahwa converse ini tidak ekuivalen dengan ini, dengan implikasi. Untuk lebih menambah pemahaman, di sini ada beberapa contoh. Misalnya ini, implikasinya jika dosen tidak memberikan tugas, maka mahasiswa menjadi senang. Converse-nya, jika mahasiswa menjadi senang, maka dosen tidak memberikan tugas. Ini ada contoh kedua. Implikasinya adalah jika Anton bangun kesiangan, maka Anton terlambat ke kampus. Converse-nya seperti apa? Nih, jika Anton terlambat ke kampus, maka Anton bangun kesiangan. Jadi ini ditukar ya. Q menjadi P. Kira-kira seperti itu untuk converse. Kemudian kita lanjutkan ke inverse. Fungsi inverse dalam matematika itu secara umum merupakan kebalikan aksi dari suatu fungsi. Jadi pada logika matematika, inverse dari suatu implikasi sama dengan bentuk implikasi dari negasi anteseden atau P dan negasi konsekuen atau Q. Jadi misal ada implikasi jika P maka Q, ini ya, P implikasi Q. Jadi bentuk inverse-nya dari implikasi tersebut adalah jika bukan P maka bukan Q. Ini simbolnya negasi P implikasi negasi Q ya. Jadi di sini ditambahkan negasi di setiap variabel-variabelnya. Hasilnya seperti ini kira-kira. Negasi P implikasi negasi Q. Dan kedua bentuk implikasi ini memiliki nilai yang berbeda atau tidak ekuivalen. Nah, untuk melihat perbedaannya kita bisa buktikan dengan tabel kebenaran di bawah ini. Ini P implikasi Q, sedangkan ini adalah negasi P implikasi negasi Q atau inverse tadi ya. Pada bagian kedua ini berbeda, yang satu F, yang satu T. Kemudian pada baris ketiga yang satu T, yang satunya F. Ini terlihat perbedaan. Jadi dari tabel di atas, implikasi dan inverse memiliki nilai kebenaran yang berbeda. Perbedaan pertama yang ini tadi terdapat pada saat anteseden bernilai T dan konsekuen bernilai salah atau F. Ini T, F di sini, F tapi di sini T ya. Kita cek di situ ya. Perbedaan kedua terdapat pada saat anteseden bernilai salah dan konsekuen bernilai benar. Ini. Jadi kesimpulannya, implikasi tidak ekuivalen dengan inverse. Nah, ini ada contoh untuk inverse. Jadi misalnya ada implikasi jika dosen tidak memberikan tugas, maka mahasiswa menjadi senang. Inverse-nya seperti apa? Jika dosen memberikan tugas, maka mahasiswa tidak menjadi senang.
Oke, bisa dipahami ya. Jadi di sini jika dosen tidak memberikan tugas ini adalah negasi ya. Ini udah negasi. Nanti ketika diinverskan negasi itu akan hilang. Nih, maka jadinya jika dosen memberikan tugas, maka mahasiswa tidak menjadi senang. Oke ya, bisa dipahami untuk yang ini ya. Kemudian di nomor 2, implikasinya, jika Anton bangun kesiangan, maka Anton terlambat ke kampus. Inversnya, jika Anton tidak bangun kesiangan, maka Anton tidak terlambat ke kampus. Oke, kira-kira untuk inverse seperti itu penjelasannya. Oke, sekarang kita masuk ke kontraposisi. Jadi bentuk kontraposisi itu merupakan kebalikan dan negasi dari pernyataan implikasi. Jadi kondisi dari kontraposisi ini merupakan ini ya, dengan bentuk implikasi dari negasi konsekuen dan negasi antecedennya. Jadi sudah variabelnya dibalik kemudian dinegasikan. Itu kontraposisi. Jadi misalnya diketahui sebuah implikasi jika P maka Q, ini P implikasi Q, maka bentuk kontraposisi dari implikasi tersebut adalah jika bukan Q maka bukan P. Kira-kira seperti ini. Negasi P implikasi negasi Q implikasi negasi P. Oke ya. Sudah dibalik dan dinegasikan. Dan kedua bentuk implikasi ini merupakan bentuk yang ekuivalen, jadi sama. Kita bisa buktikan dengan tabel kebenaran ini. Nah, kelihatannya hasilnya antara P implikasi Q dan negasi Q implikasi negasi P itu sama, tidak ada perbedaan. Jadi memang kita bisa simpulkan antara P implikasi Q dan negasi Q implikasi negasi P itu ekuivalen atau sama. Nah, kita bisa lihat contoh di bawah ini. Misalnya ada pernyataan, jika dosen tidak memberikan tugas, maka mahasiswa menjadi senang. Kontraposisinya seperti apa? Jika mahasiswa tidak menjadi senang, maka dosen memberikan tugas. Kemudian jika Anton bangun kesiangan, maka Anton terlambat ke kampus. Dan jika Anton tidak terlambat ke kampus, maka Anton tidak bangun kesiangan. Ini kontraposisinya ya. Untuk kontraposisi penjelasannya sampai di sini. Kita coba lanjutkan ke hubungan implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi. Jadi tadi kita sudah jelaskan dari awal bahwa nilai kebenaran dari suatu implikasi itu ekuivalen dengan kontraposisi. Tapi implikasi itu tidak ekuivalen dengan bentuk converse dan inverse. Oke ya. Di hubungan antara implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi ini kita bisa cek di diagram ini ya. Jadi misalkan ada P implikasi Q, converse-nya itu ke Q implikasi P. Kemudian kontraposisinya itu akan berbentuk negasi Q implikasi negasi P, dan inverse-nya akan berbentuk negasi P implikasi negasi Q. Itu untuk P implikasi Q. Kemudian misalnya ada implikasi Q implikasi P, bentuk converse-nya itu adalah P implikasi Q, dan bentuk inverse-nya itu adalah negasi Q implikasi negasi P, dan bentuk kontraposisinya itu adalah negasi P implikasi negasi Q. Oke. Kemudian jika ada bentuk implikasi negasi P implikasi negasi Q, maka inverse-nya itu adalah P implikasi Q, dan converse-nya adalah negasi Q implikasi negasi P, dan kontraposisinya adalah Q implikasi P. Kemudian yang terakhir, jika ada implikasi negasi Q implikasi negasi P, maka bentuk inverse-nya adalah Q implikasi P.
Kemudian bentuk konversnya adalah negasi P implikasi Q, dan bentuk kontraposisinya adalah P implikasi Q. Jadi ini adalah diagram hubungan antara implikasi, konvers, invers, dan kontraposisi. Nah, ini penjelasan lebih detailnya ya. Misalnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya ada implikasi P implikasi Q, maka ini konvers, invers, dan kontraposisinya. Oke, silahkan cek di materinya ya. Nah, ini terakhir ada tabel kebenaran implikasi, konvers, invers, dan kontraposisi. Tabel kebenarannya. Jadi memang kita bisa buktikan, misalnya ini implikasi yang ekuivalen tadi ya. Nah, ini sama T F T T, di sini juga T F T T. Ini untuk kontraposisi, ini konvers, ini invers. Oke, kemudian kita lanjut ke negasi konvers, invers, dan kontraposisi dari suatu implikasi. Pada materi ini terdiri dari pendahuluan, negasi implikasi, negasi konvers, negasi invers, dan negasi kontraposisi. Untuk negasi implikasi ini kita sudah bahas di sebelumnya, jadi di sini kita coba mengulang kembali aja ya. Dan negasi juga sudah pernah dibahas di sebelumnya. Jadi negasi itu adalah ingkaran atau kebalikan dari pernyataan awal. Jadi misalnya pernyataan awal itu adalah benar, maka kebalikannya atau negasinya itu menjadi salah. Dan karakteristik dari pernyataan negasi itu biasanya ditandai dengan kata-kata bukan atau tidak. Jadi pernyataan dan negasinya itu memiliki nilai kebenaran yang berkebalikan, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi jika nilai kebenarannya itu T, maka negasinya itu adalah false. Dan sebaliknya, jika nilai kebenarannya itu adalah false atau salah, maka negasinya itu akan menjadi benar atau true. Pertama adalah negasi implikasi. Jadi misalnya ada pernyataan, jika suatu bendera adalah bendera RI, maka bendera tersebut berwarna merah putih. Kita misalkan P itu adalah suatu bendera RI, dan Q-nya adalah bendera tersebut berwarna merah putih. Dan kemarin juga sudah dijelaskan bahwa implikasi itu kita bisa ubah ke ini ya. Ini ada hukum yang berlaku, dan ini sudah terbukti bahwa P implikasi itu ekuivalen atau sama dengan negasi P disjungsi Q. Nah, kemudian gimana dengan negasi implikasinya? Ini simbol untuk negasi implikasi ya. Jadi kita ubah seperti ini. P implikasi Q tadi kita ubah ke disjungsi ya. Disjungsinya itu nih seperti ini. Akan berubah menjadi negasi P or atau disjungsi Q. Kemudian ini kita negasikan. Hasilnya maka akan tampil seperti ini. Negasi ini kemudian dinegasikan satu-satu ya, biar gampang itu satu-satu. Negasi dari negasi P itu adalah P. Kemudian negasi dari disjungsi atau OR itu adalah konjungsi atau N. Kemudian negasi dari Q itu adalah negasi Q. Maka akan didapatkan hasil dari negasi implikasi itu adalah P N negasi Q atau P konjungsi negasi Q. Dan pernyataannya akan terbentuk seperti ini. Suatu bendera adalah bendera RI dan bendera tersebut tidak berwarna merah putih. Ini merupakan negasi pernyataan dari negasi implikasi yang di atas ini. Ini pembuktian tabel kebenarannya, dan ini terbukti ya, nilainya saling berkebalikan. T F F
T, T, F, T, F. Jadi karena antara P implikasi Q dan P dan atau konjungsi negasi Q memiliki nilai kebenaran yang berkebalikan, maka terbukti bahwa P dan negasi Q atau P konjungsi Q ini merupakan negasi dari P implikasi Q. Oke, kira-kira seperti itu untuk negasi implikasi. Kita lanjut ke negasi converse. Oke, ini adalah implikasinya P implikasi Q, maka converse-nya akan terbentuk Q implikasi P, penukaran posisi tadi ya. Kemudian Q implikasi P ini atau converse ini kita coba negasikan ya. Ini negasi Q implikasi P. Caranya pertama-tama itu kita ubah dahulu implikasi ini menjadi disjungsi ya. Hasilnya kira-kira seperti ini. Akan terbentuk negasi Q disjungsi P. Kemudian setelah ini kita ubah, kita coba negasikan satu persatu. Negasi Q, ya negasi dari negasi Q itu adalah Q, karena negasi dengan negasi itu akan menjadi hilang. Kemudian negasi disjungsi ini akan terbentuk konjungsi, dan negasi P itu menjadi negasi P. Oke, maka nanti pernyataannya ada atau terdapat bendera berwarna merah putih dan bendera tersebut bukan bendera RI. Kira-kira untuk converse seperti itu. Dan pembuktiannya kita gunakan tabel kebenaran seperti di bawah ini. Ini ya. Karena antara Q implikasi P dan Q dan implikasi P memiliki nilai kebenaran yang berkebalikan. Kita lihat di sini T, di sini F, T, F, F, T, T, F. Ini berkebalikan, maka terbukti bahwa Q dan negasi P itu merupakan negasi dari Q implikasi P. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian kita lanjut ke negasi inverse. Misalnya ada implikasi P implikasi Q seperti ini, maka inverse-nya adalah seperti ini ya. Inverse itu negasi dari tiap-tiap variabelnya, akan terbentuk negasi P implikasi negasi Q. Kemudian dari sini kita coba buat negasi inverse-nya. Nih, negasi inverse ini. Pertama kita ubah dulu implikasi ini ke disjungsi. Hasilnya seperti ini. Kenapa kok P di sini hilang negasinya? Karena masih ingat yang di bagian sini tadi. Nah, ini ya. Jadi implikasi itu kalau diubah ke disjungsi, P-nya ini akan jadi negasi P. Sedangkan yang di bagian sini tadi, P-nya ini sudah negasi, maka ketika dinegasikan akan hilang ya. Akan terbentuk P disjungsi negasi Q. Ini masih ngikutin yang di sebelah sini. Kemudian kita coba negasikan satu persatu ya. Negasi P akan terbentuk negasi P. Negasi disjungsi akan terbentuk konjungsi. Negasi dari negasi Q, negasinya akan hilang karena negasi dengan negasi itu hilang ya, jadi positif ya. Akan terbentuk Q di sini. Dan pernyataannya suatu bendera bukan bendera RI dan bendera tersebut berwarna merah putih. Nah, ini kita coba buktikan dengan tabel kebenaran. Hasilnya seperti ini ya. Nah, ini inverse-nya dan ini adalah negasinya. Karena antara negasi P implikasi negasi Q yang ini dan negasi P dan Q yang bagian ini memiliki nilai kebenaran yang berkebalikan, maka terbukti bahwa negasi P dan negasi Q itu merupakan negasi dari negasi implikasi negasi Q atau inverse tadi ya. Nah, ini di sini T, di sini false, T, false, false, T, T, F. Ini sudah berkebalikan ya. Tidak ada yang sama. Oke.
untuk inverse sampai di sini, kita lanjutkan ke negasi kontraposisi. Jadi misalkan ada implikasi P implikasi Q, jadi kontraposisinya itu negasi Q implikasi negasi P. Kemudian kita coba negasikan kontraposisi ini seperti ini ya. Pertama ubah dahulu implikasi ini menjadi disjungsi, hasilnya seperti ini. Kemudian kita negasikan, negasi Q menjadi negasi Q, negasi disjungsi ini menjadi konjungsi, kemudian negasi dari negasi P itu menjadi P, sehingga pernyataannya menjadi suatu bendera tidak berwarna merah putih dan bendera tersebut adalah bendera RI. Kemudian kita coba buktikan untuk kontraposisi ini, negasi kontraposisi ini menggunakan tabel kebenaran ya. Jadi negasi Q implikasi negasi P itu adalah kontraposisinya, dan negasi Q dan P itu tadi merupakan negasi dari kontraposisi ini. Menggunakan tabel kebenaran dan terbukti bahwa ini saling berkebalikan ya. Nah ini true false true false false true true false. Jadi karena antara negasi Q implikasi negasi P dan negasi Q dan P memiliki nilai kebenaran yang berkebalikan, maka terbukti bahwa negasi Q dan P itu merupakan negasi dari negasi Q implikasi negasi P. Untuk materinya sudah selesai kita bahas. Kemudian silahkan pahami untuk contoh soal dan penyelesaiannya. Dan nanti di akhir materi ada latihan soal. Silahkan teman-teman kerjakan, kemudian kumpulkan di V-Class masing-masing. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan melalui video dan materi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa dimengerti. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.